Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai model manajemen sekolah pada SMA Negeri 2 Semarang. Kelompok ke-6 terdiri dari Khairul Mubin Fatyadi yang merupakan saya sendiri, kemudian Misbahul Bahri, Dwi Sri Lestari, Sabita Rahma Anugrahaning, dan Nova Tania. Berikut adalah foto tampak depan SMA Negeri 2 Semarang. Kami memilih SMA Negeri 2 Semarang karena salah satu kelompok kami merupakan alumni SMA 2 Semarang. Dan SMA Negeri 2 Semarang cukup dekat dengan tempat tinggalnya. Berikut adalah profil SMA Negeri 2 Semarang yang kami dapatkan dari laman resmi Kemendikbud. Nama sekolah yaitu SMA Negeri 2 Semarang, SMA N2 Semarang, NPSN 20328896, email admin@sma2smg.sch.id, alamat Jalan Sendangguo Baru, nomor 1, Pedurungan Semarang, website https://sma2smg.sch.id garing, telepon 024 671 5994. Kemudian berikut adalah struktur organisasi sekolah, yaitu Sekolah SMA Negeri 2 Semarang tahun pelajaran 2020-2021. Kepala sekolahnya yaitu Dr. Andes Yuwana yang di bawah koordinasi komite sekolah, yaitu Hajah Mastri. Kemudian ada Kesubag Tata Usaha Imam Sutiono. Kemudian di bawah kepala sekolah terdapat 4 wakil kepala sekolah, yaitu Wakase Kurikulum, yaitu Murni Handayani. Kemudian Wakase Kesiswaan, Dr. Andes Teguh Wibowo, MPD. Wakasek Sarpras Mat Ibnu, Wakasek Humas Dr. Andes Ari Nugrahani, Dr. Anda, maaf. Kemudian di bawahnya lagi yaitu guru, kemudian siswa. Selanjutnya, dalam SMA Negeri 2 Semarang terdapat beberapa komponen sekolah. Terdapat guru, tenaga kependidikan, siswa laki-laki, siswa perempuan, dan rombongan belajar. Dan data ini kami dapat dari laman resmi Kemendikbud. Guru, terdapat 74 guru, di antaranya 63 PNS dan 16 honorer. Kemudian terdapat 89 tenaga kependidikan, terdiri dari 65 PNS dan 24 honorer. Kemudian siswa laki-laki 539, siswa perempuan 749, dan rombongan belajar 36. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Misbahul Bahri. Baik, saya Misbahul Bahri akan melanjutkan pemaparan materi. Untuk hal keuangan, SMA Negeri 2 Semarang memiliki sumber dana yang berasal dari dana BOS, pusat, dan BOP merupakan dana bantuan dari provinsi. SMA Negeri 2 Semarang juga sudah tidak menerapkan PSM atau SPP. Pertanggungjawaban keuangan dilakukan melalui penyusunan LPJ yang nantinya akan dilaporkan ke pusat. Alokasi dana SMA Negeri 2 Semarang diberikan untuk pembelajaran karena memang dana BOS diberikan untuk setiap siswa. Selain itu juga digunakan untuk pemeliharaan sekolah. Sedangkan untuk bidang kurikulum, SMA Negeri 2 Semarang menggunakan kurikulum SMA 2013 Bahasa dan Budaya. Kurikulum tersebut dikembangkan SMA Negeri 2 Semarang untuk menjadikannya sebagai sekolah adiwiyata. Sedangkan untuk sarana dan prasarana sendiri, SMA Negeri 2 Semarang memiliki ruang kelas dengan kondisi baik sejumlah 36, laboratorium dengan kondisi baik yang terdiri dari laboratorium IPA sebanyak 3, laboratorium bahasa sebanyak 1, dan laboratorium komputer sebanyak 3. Untuk perpustakaan, SMA Negeri 2 Semarang memiliki perpustakaan dengan kondisi baik berjumlah 1. Sedangkan sanitasi
Juga SMA Negeri 1 Batang memiliki kondisi yang baik, meliputi untuk guru sebanyak 4 dan siswa sebanyak 3. Untuk pemeliharaan sarana prasarana yang mengalami kerusakan kecil bisa langsung menggunakan dana yang ada. Namun, apabila kerusakannya cukup besar, maka diperlukan pengajuan terlebih dahulu. Dan berikut dokumentasi yang berhasil diambil. Di gambar kiri terdapat gambar Dena SMA Negeri 2 Semarang, sedangkan bagian kanan terdapat lapangan basket. Gambar selanjutnya di sebelah kiri menunjukkan gambar parkiran. Baik, saya Dwi Sri Lestari akan melanjutkan paparan dari Misbahul Bahri. Nah, yang sebelah kanan itu adalah kantin. Next. Dan yang sebelah kiri itu adalah wastafel. Karena sekarang masih dalam kondisi pandemi, uh, maka diadakan wastafel yang memadai sehingga dapat memenuhi protokol kesehatan sekolah. Dan di samping kanannya adalah kamar mandi di SMA Negeri 2 Semarang. Yang selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Masyarakat sangat mendukung kegiatan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 2 Semarang. Dukungan ini sangat penting sehingga kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 2 Semarang berjalan lancar. Oleh karena itu, pembelajaran dapat berjalan kondusif. Selanjutnya yaitu penghargaan dan apresiasi yang dilakukan di SMA Negeri 2 Semarang. Yang pertama, motivasi yang diberikan kepala sekolah berupa dorongan untuk mengikuti guru berprestasi dari tingkat kota dan provinsi. Kemudian mendorong guru untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti semacam olimpiade guru per mapelnya. Yang kedua, memberikan izin kepada guru untuk mengikuti pelatihan seperti workshop dan lain-lain selama tidak mengganggu proses mengajar belajar. Yang ketiga, dulu saat ada dana PSM atau SPP, para siswa yang berprestasi akan diberikan apresiasi berupa poin-poin yang nantinya di akhir sekolah akan diberikan hadiah berupa uang. Namun, saat ini sudah tidak ada dananya. Dana BOS memiliki aturan dalam penggunaannya dan tidak diperbolehkan untuk hal tersebut. Yang keempat, untuk saat ini bagi siswa berprestasi tetap akan diberikan apresiasi berupa ucapan terima kasih secara langsung dan diunggah di sosial media SMA Negeri 2 Semarang serta pemberian piagam. Berikut adalah gambar dari piagam dan piala-piala yang didapatkan para siswa dan siswi di SMA Negeri 2 Semarang. Selanjutnya yaitu faktor pendukung peningkatan mutu sekolah. Yang pertama adalah peran kepala sekolah, yang kedua peran guru, karyawan, siswa, dan orang tua siswa yang mendukung peningkatan mutu sekolah. Yang ketiga adanya dukungan dari masyarakat karena lokasi SMA Negeri 2 Semarang yang berada di daerah perumahan warga. Pada slide ini akan dijelaskan oleh Sabita Rahma Anugrahani. Baik, terima kasih Dwi Lestari. Saya Sabita Rahma Anugrahani akan melanjutkan pemaparan terkait dengan faktor penghambat peningkatan mutu sekolah. Di SMA Negeri Semarang, faktor penghambat dalam peningkatan mutu sekolah ada yang pertama
adanya guru yang kinerjanya kurang maksimal. Yang kedua, terdapat siswa yang kurang disiplin. Ketiga, terdapat siswa yang kondisi ekonominya kurang beruntung. Kemudian keempat, tidak ada dana khusus untuk siswa yang mengikuti lomba beserta pelatih selain biaya pendaftaran lomba. Karena dana BOS tidak dapat digunakan selain untuk keperluan tersebut. Sedangkan SPP sudah ditiadakan. Kemudian guru sulit untuk memberikan penilaian yang detail kepada para siswa karena banyaknya siswa yang diampu oleh setiap guru. Next. Selanjutnya, program-program yang ada di SMA Negeri 2 Semarang yang digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah, terutama dikhususkan untuk guru. Yang pertama itu ada program in-house training. Program ini dilaksanakan setelah adanya supervisi oleh tim yang telah dibentuk oleh sekolah yang kemudian hasilnya nanti diserahkan kepada kepala sekolah. Kemudian hasilnya akan dievaluasi serta akan diketahui kekurangan atau kesulitan guru dalam mengajar. Kekurangan atau kesulitan inilah yang nantinya akan diupayakan untuk diadakan semacam pelatihan di in-house training untuk meningkatkan kualitas guru. Kemudian program kedua itu ada PTK atau penelitian tindakan kelas. Akan dilakukan penelitian di kelas-kelas terutama saat guru mengajar. Hal ini bertujuan untuk meneliti kesulitan-kesulitan apa saja yang didapati pada mata pelajaran tertentu, terutama pada materi tersebut, kemudian dicari tahu model pembelajaran yang baik. Selanjutnya, kemudian berkaitan dengan tindak lanjut terhadap penurunan mutu sekolah. Apabila terdapat penurunan mutu sekolah, maka akan dianalisis penyebabnya terlebih dahulu. Setelah itu akan dilakukan penindakan yang sesuai. Sebagai contoh, ada kesepakatan antar guru untuk memberikan KKM 75. Hal ini karena ada guru yang merasa nilai 80 itu jelek, namun ada juga yang merasa itu sudah bagus. Perbedaan perspektif ini dapat berdampak pada pemberian penilaian pada siswa serta berpengaruh pada kualitas sekolah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova Tania. Ya, terima kasih Bita atas kesempatannya. Saya Nova Tania akan melanjutkan pemaparan dari kelompok kami. Untuk menjamin mutu sekolah tentunya dibutuhkan pengawasan. Begitupun di SMA Negeri 2 Semarang terdapat pengawas dari dinas. Biasanya pengawas ini dari kepala sekolah yang sudah lulus uji sehingga setelah masa jabatan kepala sekolahnya selesai, maka akan menjadi pengawas. Selain terkait dengan pengawasan, untuk menjaga mutu sekolah, menjamin mutu sekolah agar tidak terjadi penurunan mutu sekolah selalu menerapkan kurikulum yang ada. Karena mutu sekolah yang diharapkan tentunya sudah tercantum dalam kurikulum. Selanjutnya, terkait kelebihan dan kekurangan model manajemen sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Semarang. Kelebihannya, yang pertama, adanya dukungan kepada para siswa untuk mengikuti lomba dengan melalui berbagai ekstrakurikuler yang ada, serta terdapat pelatih yang mendukung kegiatan tersebut atau lomba tersebut, seperti lomba KIR, debat bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Selain itu, sistem pembelajaran yang baik sehingga menjadikan SMA Negeri 2 Semarang itu menjadi sekolah yang berprestasi, yaitu menjadi sekolah favorit serta menjadi peringkat kedua dalam UTBK. Sedangkan kekurangannya, belum semua mata pelajaran difokuskan karena memang saat UTBK hanya beberapa mata pelajaran tertentu saja yang dijadikan tolak ukur, sehingga terjadi pemfokusan mata pelajaran tertentu yang berkaitan dengan UTBK, sedangkan mata pelajaran yang lain kurang difokuskan begitu. Selanjutnya, model manajemen sekolah yang ada di SMA Negeri 2 Semarang yaitu dengan pemberian fleksibilitas kepada sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah
dengan mengacu pada peraturan pusat yang kemudian disesuaikan dengan keadaan sekolah. Dari pemaparan yang sudah disampaikan sebelumnya dan dari literatur yang kami baca, sehingga dari kelompok kami menyimpulkan bahwa model manajemen sekolah yang diterapkan di SMA Negeri 2 Semarang adalah manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). Model ini juga merupakan model yang paling banyak digunakan di Indonesia, termasuk di SMA Negeri 2 Semarang. Nah, ini dia dokumentasi dari kegiatan wawancara yang dilakukan di SMA Negeri 2 Semarang. Narasumbernya yaitu Ibu Murni Handayani SPD MSI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kemudian dari reporternya ada salah satu anggota dari kelompok kami, yaitu Sabita Anugrahaning. Karena keterbatasan di kondisi pandemi ini, sehingga yang melakukan wawancara hanya salah satu anggota saja yang ada di Semarang. Selanjutnya, ini daftar pustaka yang kami gunakan dari buku manajemen sekolah yang kita miliki sebagai sumber utama. Kemudian terkait data, selain dari hasil wawancara, kami juga menggunakan data dari beberapa website resmi Kemendikbud dan dari website resminya SMA Negeri 2 Semarang. Nah, demikian pemaparan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.